Kita lanjutkan tadi di pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, siapa saja orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tulisannya itu masih termaktub di dalam bukunya, di buku tulisnya, maka itu menjadi pahala yang terus mengalir buat buat dia. Selama tulisan itu ada, walaupun ratusan tahun dia sudah meninggal, walaupun ribuan tahun misalnya dia sudah nggak ada. Kalau tulisannya masih ada, maka itu menjadi pahala jariah buat dia. Oke, sebenarnya bagus sekali kita menulis Bismillahirrahmanirrahim itu di masjid, tapi yang bagus khotnya. Dan memang ada beberapa anjuran. Salah satunya adalah ketika mau bikin undangan, jangan sampai kita tulis Bismillahnya dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena ditakutkan apa namanya, undangan itu nanti tercecer. Nah, ada lafaz Allah Subhanahu wa taala yang biasanya itu kan kalau undangan itu kalau udah nggak kepake kan dibuang gitu. Adanya di tempat sampah, kemudian takut jadi injak-injak. Padahal di situ ada lafaznya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu kadang-kadang kasih saran kepada teman-teman itu, kepada sahabat, kepada jamaah itu, kalau bisa kalau nanti undangan bismillahnya pakai Latin aja. Jangan pakai bahasa Arab. Ini fungsinya apa? Kita memuliakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Muliain, kita muliain lewat hal-hal yang sederhana. Bukankah sesuatu yang besar itu muncul dari hal-hal yang sederhana? Kayak misalnya Imam Hafi Al-Bisri, Al-Bishr, apa? Imam Hafi Al-Bishr itu dulunya ini para umat apa namanya? Orang yang jauhlah dari syariat, orang yang nggak peduli tentang halal haram, orang yang nggak peduli tentang boleh nggak boleh, pokoknya apa aja dihantam. Ini seorang imam besar. Pada satu ketika beliau tuh dalam keadaan mabuk, di jalan lagi teler-teler, ngelihat ada secari kertas ada tulisan lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allahnya tuh diambil, lafaz yang Allah diambil, kemudian beliau itu diriwayatkan beliau cium, kemudian beliau taruh di tempat yang paling atas. Setelah itu beliau mendapatkan hidayah yang sangat besar, hatta sora aliman kabiran, sampai beliau menjadi seorang ulama yang besar. Jadi faktor yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan hidayah kecil, yaitu memungut kertas yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama selalu menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di awal bukunya, di awal kitabnya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa seperti ini, saya bisa menulis kitab ini, atau saya akan menulis buku ini, atau saya akan menulis catatan-catatan yang penting yang akan saya bukukan, itu saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Man qara'a Bismillahirrahmanirrahim wahid wa asyrina marrah." Siapa saja yang mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, amina minasyaiton. Maka jadi di malam harinya dia baca 21 kali, sebelum dia tidur tuh, dia baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, maka selama tidurnya dia akan terlepas dari gangguan-gangguan setan. Biasanya kalau pengen diganggu setan itu kalau udah 19 kita udah nguap tuh, nggak bisa 21. Udah tidur. Nah, ini berarti memang pengen diganggu setan. Itu salah satunya, atau kalau pengen tahu kualitas ibadah kita pada hari itu gampang sekali. Kalau kita pengen tahu kualitas ibadah kita pada hari itu mudah sekali. Bagaimana cara deteksinya? Deteksinya adalah sebelum tidur kita baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sama ayat kursi. Kalau 4 surat ini kita tidak mampu membacanya, berarti kita sedang futur. Berarti ibadah kita, iman kita sedang turun. Udah baca nih Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pas baca ayat kursi itu ngantuknya luar biasa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal, tidur dia. Jadi seakan-akan kayak orang mengucapkan syahadat di akhir-akhir hidupnya nggak mampu. Jadi ini
tanda bahwa deteksi kualitas iman kita bagus apa enggak. Silahkan bisa dicek nanti malam. Baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sama ayat kursi. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah sebelum tidur baca, atau baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali. Begitu. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur baca bismillah. Pas bangun tidur, orang yang bangun tidur itu baca bismillah. Kalau orang bangun tidur doanya gimana ya? Mahat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Iya. Kalau kita baca nih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Biasanya kan kalau orang doa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang bangun tidur hanya mengucapkan bismillah, tidak pakai yang alhamdulillahilladzi, apalagi pakai ya. Ini kalau pakai bismillah saja, nggak pakai alhamdulillah, apalagi pakai. Kita bicara yang sedikitnya doang nih. Orang baca bismillah, itu surga itu tahu kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang bangun tidur baca bismillah, sampai surga itu komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna abdaka fulan qala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhu jannataka, ya Allah. Hambamu yang namanya fulan bin fulan tadi pagi bangun mengucapin bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dia telah menggetarkanku, menggetarkan surga maksudnya, jauhi dia daripada neraka, masukkan dia ke dalam diriku. Itu kata surga. Jadi memang surga itu makhluknya Allah yang bisa melakukan komunikasi dengan Rabb-nya, melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini salah satu faidah atau manfaat daripada orang-orang yang mampu mendawamkan bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang tua kita dulu, kemudian kakek kita, nenek kita, mau ngelakuin apa-apa, udah nggak apa-apa Neng, bismillah aja udah, begitu kan. Udah nggak apa-apa, bismillah. Kita mau berangkat, doain ini, ya udah bismillah. Itu memang sudah mendarah daging. Kata-kata bismillah itu sudah mendarah daging dalam diri orang tersebut, dalam diri orang tua kita. Jadi kalau ingin tahu juga hati seseorang itu, ya lihat daripada spontanitasnya, kesandung ayam ngucapinnya. Kalau dulu tuh kan kalau kesandung ayam ngucapin kotok maksudnya kotok tuh apa ya? Ayam gitu, kotoran ayam, kotok. Memang pemikirannya ayam mulu, ayam gitu, pengen beli ayam gitu. Kalau kita ingin tahu orang itu bagus apa enggak, lihat dari kagetnya. Kalau kagetnya dia astagfirullahaladzim, memang di hatinya memang penuh dengan zikrullah. Kalau salawat boleh ya Ustaz? Iya, salawat. Bahkan ada cerita yang sangat luar biasa itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri ketemu sama anak muda, mau ke kamar mandi salawat, mau tawaf salawat, masuk kamar salawat, ngapa-ngapain salawat. Ternyata dia punya kisah yang menarik kenapa dia selalu berselawat. Nanti itu kita bahas di di babnya lah, babnya masing-masing. Sekarang kita bahas tentang bismillah. Jadi ini bismillah sangat luar biasa. Kaget, astagfirullahaladzim, memang hatinya zikrullah. Mau ngapa-ngapain, jalan keluar rumah, itu spontan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, biasanya setelah bismillahirrahmanirrahim pasti ada kalimat gandengan, ada kalimat yang berbarengan, yaitu alhamdulillah. Kenapa pula bismillah digandengkan dengan alhamdulillah? Juga sama-sama tabarukan, mengikuti, bertabaruk kepada Al-Quran, mengambil berkahnya Al-Quran tafa'ulan. Tafa'ulan itu artinya mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran di awalnya pakai bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Saya juga kalau mau nulis kitab, ya Allah, saya juga kalau pengen
bikin catatan Bismillah walhamdulillah begitu. Jadi alhamdulillah itu banyak banyak banget ini apa namanya keutamaan fadilah daripada alhamdulillah. Para ulama bilang gini, alhamdulillah. Alhamdulillah itu 8 huruf. Alhamdulillah tamaniyatu ahrufin. Alhamdulillah itu 8 huruf. Wa abwabul jannah tamaniyah. Surganya Allah punya pintu juga 8. Faman qala, siapa saja yang mengucapkan alhamdulillah, mengucapin doang gitu, alhamdulillah, maka dia betul-betul telah membuka kunci atau gerbang daripada surga. Fayukhayyir bainahuma ikraman lahu. Jadi kalau orang udah ngucapin alhamdulillah, di surga itu nanti dia bakal suruh pilih. Ini ada 8 pintu. Silahkan kamu pilih pintu yang mana. Karena ketika di dunia kamu betul-betul ngucapin alhamdulillah. Tapi Mat, ibu semuanya usahakan kalau baca alhamdulillah itu betul-betul meresapi kalau kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita sesuatu yang besar. Ini kan berkali-kali saya ceritakan tentang kisahnya siapa? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau ada orang datang ke beliau, Imam Ali, air hangat apa air dingin? Imam Ali itu pasti bilang air dingin. Kenapa Imam Ali selalu bilang air dingin? Karena kata Imam Ali, kalau saya minum air hangat, apa namanya syukur saya tuh biasa aja. Tapi kalau saya minum air dingin, kan panas-panas, minum air dingin, glok glok glok, itu syukurnya luar biasa. Betul-betul tahmidnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Itu salah satu trik yang pernah kita sampaikan ya, yang diajarkan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Buatlah cara bagaimana kita bersyukurnya lebih hebat. Bikin cara yang lebih hebat. Misalnya, saya pokoknya syukur saya harus mantap di hari Jumat. Bagaimana caranya? Bilang sama suami. Pokoknya nggak tahu gimana caranya setiap hari Jumat kita ke restoran sederhana. Masakan Padang, restoran sederhana. Biar kita menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan enak tuh ya. Nah, tapi ya jangan juga setiap hari, jangan juga ya setiap minggu gitu kan. Ini uminya Konita kan udah nggak ada nih, nggak apa-apa jadi kayak ngomong. Oh udah masuk lagi, dia udah masuk lagi. Iya, sebulan sekali gitu, biar syukur kita mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Cari cara. Kemudian ada ini pertanyaan kadang-kadang ini. Ustaz, sebenarnya tuh lebih afdal mana sih ucap alhamdulillah sama ngucapin la ilaha illallah? Dua-duanya sama-sama bagus. Dua-duanya punya keutamaan masing-masing. Yang ngucapin alhamdulillah bagus, yang ngucap la ilaha illallah juga bagus. Saya itu punya prinsip, kalau orang sudah berbuat baik, jangan suka dikomentari. Kalau orang sudah berbuat baik, itu jangan dikomentari, tapi dimotivasi supaya bisa continue, supaya bisa konsisten, supaya bisa istiqomah. Itu kadang-kadang saya nggak setuju tuh. Misalnya ada orang bilang gini, itu dia misalnya pakai cadar tapi suka foto-foto. Ya memang kenapa gitu? Ada orang di luar sana nggak pakai jilbab, foto-foto, kamu nggak komentari, gitu kan? Jadi pokoknya kalau orang sudah berbuat baik, jangan sampai kita lisan kita mengomentari orang tersebut. Gitu. Jangan sampai. Kalau sudah berbuat baik itu harus lebih dimotivasiin, jangan dikomentari. Itu saya pegang betul tuh hal-hal seperti itu. Jadi kembali lagi ya, alhamdulillah sama la ilaha illallah itu dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Sama kayak orang misalnya baru tobat, kemudian sholat. Sholatnya salah, ya biarin aja. Itu kan metode atau manhaj yang pernah diterapkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ada, dulunya ada raja, tokoh besar lah. Tokoh besar di Arab, baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia sholat.
ikut dengan Rasulullah. Kemudian dia sholat di sampingnya. Kebetulan Rasulullah itu baru ngasih pelajaran, baru ngasih ilmu. Kalau ada orang bersihin, ucapin alhamdulillah. Terus yang dibaca, kalau udah diucapin alhamdulillah, kita yang mendengar ucapin yarhamukallah. Yang istilah yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini dua orang, ini benar ada di dalam hadis itu kayak gitu. Ini cerita ini kan sering dibahas juga. Akhirnya dia itu yang baru masuk Islam, dua orang itu yang baru masuk Islam, sholat di belakang Rasulullah, dia bersin, haji. Dia bilang alhamdulillah, kata yang sampingnya yarhamukallah, kata yang sampingnya yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, para sahabat yang ada di sampingnya itu ini apa namanya ngasih kode nggak boleh ngomong kalau dalam sholat. Kemudian selesai sholat, Nabi Muhammad SAW malah tersenyum kepada dua orang sahabatnya tersebut. Gitu. Kemudian sahabat yang lain nanya, ya Rasulullah tadi dia sholat kok sambil ngomong, sambil bicara. Kemudian Rasulullah bilang, ya sholat dia diterima kok. Sholat dia diterima. Rasulullah itu jarang sekali mengomentari ibadah-ibadah orang lain. Tapi beliau itu lebih sering memotivasi. Setelah itu Rasulullah kan bilang, nah, nanti memang kalau dalam sholat hindari betul berkata-kata. Betul berkata-kata. Jadi Rasulullah memotivasinya dengan apa? Sholatnya diterima. Itu memang kehebatan atau rahmatnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau itu nggak pernah ada tuh yang membenci beliau tuh nggak pernah ada. Nggak ada orang yang benci Rasulullah. Bahkan Abu Jahal sendiri pun itu kalau ngelihat Rasulullah bahasa kitanya kesemsem. Kesemsem. Abu Jahal tuh kalau ketemu Rasulullah sampai yughatti wajahahu biridaihi. Abu Jahal tuh kalau ketemu Rasulullah menutupin wajahnya pakai sorban. Nggak mau dia ngelihat wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau ngelihat wajahnya Rasulullah ini pengakuan ya dari Abu Jahal. Saya tuh kalau ngelihat Muhammad itu tumbuh cinta dalam diri saya. Saya takutnya nanti saya malah jadi pengikut dia. Nah, jadi memang kenapa Rasulullah begitu banyak dicintai dari kawan maupun lawan? Salah satunya adalah beliau punya akhlak yang luhur, punya budi pekerti yang ada. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kata-kata alhamdulillah sama la ilaha illallah punya keistimewaan masing-masing. Salah satunya adalah perkataan yang paling afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini terekam dalam kitab Kanzul Umar. Jadi baca la ilaha illallah, perbanyak baca tahlil supaya nanti di akhir hayat kita juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Baik. Dalam riwayat lain Miftahul Jannah la ilaha illallah. Pintu surga, kunci surga adalah ucapin atau mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Itu ya sekilas tentang faidah daripada membaca basmalah dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Maka dawamkan betul ucapin bismillah, dawamin betul ucapin alhamdulillah. Kalau ada satu hal yang tidak kita suka, misalnya kita hari ini pengen makan ayam, tiba-tiba kok yang datang cuman oncom doang, udah ngucapin alhamdulillah ala kulli hal. Pakai ala kulli hal. Kalau ada sesuatu yang agak sedikit kita tidak sukai. Jadi dalam keadaan yang suka maupun dalam keadaan duka, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Ini jadi perbedaan nanti kita ngaji apa enggak. Kalau nggak ngaji kan biasanya ada makanan nggak kita suka, gitu. Jadi ada alhamdulillah ala kulli hal. Baik, silakan kalau ada yang mau sharing, nggak masalah. Abang Ustadz mau tanya. Baik. Kadang saya pribadi suka hal-hal, misalnya kalau makan nasi sih insya Allah udah refleks gitu ya, refleks diawali dengan bismillah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ngemil gitu ya, maka itu kadang suka lupa
baca Bismillah, terus bacanya kan di tengah-tengah tuh, boleh nggak gitu pakai Bismillah awal wal akhiru gitu? Ya, kasih banyak ya. Saya juga sering lupa tuh ngucapin Bismillahirrahmanirrahim karena udah ngeliatin makanan yang udah enak banget, perut juga udah lapar banget. Nah, langsung makan aja. Jadi memang bagus itu. Kalau tidak bisa diucapkan Bismillahnya di awal, maka ucapkan Bismillahnya di akhir. Kalau sampai akhir lupa, udah selesai makan baru keinget ya Allah lupa baca Bismillah. Ya udah permainkan setan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi makanan-makanan yang udah dimakan sama setan itu, jin itu apaan? Jin itu dilepehin lagi karena tidak memiliki rasa, tidak memiliki rasa. Jadi makanan itu yang ketika kita ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita ucapkan itu setan nggak mau, jin itu nggak mau. Kenapa? Karena makanan yang sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak memiliki rasa bagi mereka. Nah, kalau seandainya makan makanan nih di pinggiran jalan, di restoran, supaya apa? Supaya terhindar daripada keburukan-keburukan manusia, ya kan kadang-kadang ada juga tuh yang apa namanya yang pakai penglaris ilmu hitam dan lain-lain, maka ditambahin Bismillahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim saja, tapi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ditambahin itu baca Bismillahnya. Nanti secara otomatis makanan itu tidak terasa nikmat di lidah kita, nikmat di lidah orang lain. Kalau seandainya memang ada faktor X di pedagang tersebut, gitu ya. Jadi ditambahin Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu resep dari Rasulullah, resep daripada sebelum kita makan di luar. Avanza satu lagi, Ya. kaitannya dengan ayam nih misalnya, kita misalnya beli ayam yang sudah matang, ya. Kan kalau kita tahu kita beli ayam mentah, kita lihat sendiri, kita potongnya gitu ya, dengan baca Bismillah. Kemudian kalau kita beli ayam di pasar misalnya kan, kita kan nggak tahu nih apakah yang motong itu baca Bismillah satu persatu gitu kan, atau dia Bismillahnya secara secara semua gitu ya sekalian. Nah itu bagaimana ya Ustaz menghalalkannya itu Ustaz? Baik, jadi memang ada dua tafsiran kan hadisnya tuh gini. Segala sesuatu lam yazkurismallah yang tidak disebutkan nama Allah, maka sesuatu tersebut tidak halal gitu ya. Jadi memang ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itu makanan itu dijadikan sesajen. Jadi bukan untuk dimakan murni. Oke. Yang kedua, makanan itu yang haram itu ya. Yang kedua, makanan itu betul-betul ketika kita potongnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu ada dua pendapat. Jadi, kalau pendapat yang pertama itu sebenarnya kalau kita potong saja tanpa ngucapin Bismillahirrahmanirrahim selama kita niatin ayam itu untuk apa? Untuk dijual, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita saya ini dulu ya, break dulu ya. Ada pengumuman dari masyarakat. Oh, kita lanjutkan. Saya kira hanya pemberitahuan, ternyata ada tahlilan. Ya. Saya ulangi. Tadi yang penting adalah yang jagalnya itu Muslim. Gitu ya. Kemudian
Kalau memang ayam itu disembelih dengan mesin, juga mesinnya itu harus terikat dengan ketentuan Islam. Artinya hewan itu yang dipotong adalah lehernya. Hewan itu yang dipotong adalah lehernya. Dan memang yang lebih afdal adalah kita kenal dengan pedagang yang ada di pasar itu. Minimal sekali aja kita lihat bahwa ketika dia motong ayamnya, dia ucapin Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar begitu. Jadi kalau iya kalau orang tua saya itu kadang-kadang beli ayam itu tempatnya itu aja. Kenapa? Karena memang udah dipatenin, ketika dia motong ayam, dia ngucapin secara bisik-bisik itu, secara sir, secara pelan, Allahu Akbar. Udah dari situ tahu bahwa ini orang kalau motong ayam pakai Bismillahi Allahu Akbar. Walaupun memang sebenarnya kalau dia tidak ngucapin Bismillahi Allahu Akbar tidak apa-apa selama dia seorang Muslim. Ya, saya garis bawahi selama dia seorang Muslim. Dan lebih berkah lagi kalau seandainya dia seorang Muslim kemudian dia motong pakai ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Itu di di dalam hukum tidak apa tidak masih banyak milik. Saya rasa itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lagi karena ada ya. Baik. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup al-Mudakarah di siang hari ini. Ini nggak ada yang mau nyetor hari ini. Insya Allah berarti kalau nggak ada hari ini berarti malu nih. Kalau malu berarti biasanya setelah ini Ustadz saya nyetor nih gitu biasanya. Itu biasanya saya tunggu tuh sampai minggu depan. Hari ini nggak ada nih, mungkin besok nih. Besok tapi minggu depan nggak ada juga. Nggak boleh begini mau disetorkan, silakan ya ahlan wa sahlan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi sayang, ayat itu hukumnya sudah dihapus. Ustaz, setelan hafalannya dari hadis pertama. Itu yang sudah ya boleh, yang mau dari hadis pertama boleh. Yang sudah tentukan. Yang kemarin dibagi. Iya. Ditugaskan. Ya. Masih ada bagian. Itu ya, karena ini ngadu suara itu sudah ada yang paling hilang. Gitu ya, kita tutup hari ini. Mari sama-sama kita doakan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua ketenangan zahir dan batin. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jadikan mereka orang-orang yang lisannya diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di sisinya. Yang masih ada di samping kita, mudah-mudahan orang tua kita panjangkan umurnya, mudah-mudahan orang tua kita sehatkan badannya, mudah-mudahan orang tua kita diberikan hidayah, inayah dan nasrah dari Allah dan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Alaikum billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.